Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Ya, di video kali ini guys, kita akan membahas lagi tentang beasiswa Kartu Indonesia Pintar tahun 2024. Karena masih banyak banget nih di antara kalian yang belum paham siapa aja sih yang boleh mendaftar Kartu Indonesia Pintar kuliah. Karena guys, nggak semua kalian ini yang mau daftar itu bisa daftar. Ada beberapa kriteria yang harus kalian pahami. Apakah kalian memang termasuk yang bisa daftar KIP kuliah atau tidak. Jadi nggak sembarang orang ya untuk daftar Kartu Indonesia Pintar ini ya. Dan juga ada beberapa informasi mengenai KIP kuliah yang aku sampaikan di video ini. Jadi kalian silahkan nonton aja sampai selesai. Oke, sebelumnya seperti biasa jangan lupa dulu untuk subscribe channel YouTube aku Leni Agustin, supaya kalau misalnya aku ada informasi terbaru tentang KIP kuliah itu kalian langsung bisa mengetahuinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10, karena setiap hari di sana aku mengadakan tryout gratis. Jadi kalau misalnya kalian mau mengetahui udah sampai mana sih kemampuan kalian, apakah udah kalian bisa ujian atau belum, nilai kalian berapa, poin kalian berapa, silakan kalian follow Instagram tersebut. Dan kalau misalnya kalian mau konsultasi di WhatsApp juga boleh, 088247854631. Kalian bisa banget save untuk nomor aku. Oke, langsung aja mari kita nonton, ini dia videonya. Oke guys, jadi di video ini kita bahasnya tentang beasiswa Kartu Indonesia Pintar lagi ya. Karena ternyata di penonton aku nih di channel YouTube aku ternyata banyak banget yang mau daftar KIP kuliah, banyak banget yang komen gimana cara daftarnya. Tapi guys, yang perlu kalian garis bawahi bahwa nggak semua di antara kalian itu bisa daftar KIP kuliah. Ada beberapa kriteria yang harus kalian penuhi supaya kalian bisa lolos. Karena jangan sampai kalian nggak paham kriterianya, kalian daftar aja dan kalian tidak lolos, maka kalian akan kecewa. Maka dari awal sebelum kalian daftar KIP kuliah, kalian harus paham dulu siapa aja sih yang bisa mendaftarkan Kartu Indonesia Pintar kuliah. Oke guys, di sini aku ada informasi terpenting dulu untuk kalian yang mau mendaftar KIP kuliah, bahwa Kartu Indonesia Pintar kuliah ini itu hanya terdapat di PTN atau PTS saja, perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenak. Nah, jadi untuk yang bertanya apakah ada KIP kuliah di Poltekkes Kemenkes, itu jawabannya nggak ada ya. Tidak ada Kartu Indonesia Pintar kuliah di Poltekkes Kemenkes atau perguruan tinggi kedinasan. Misalnya kayak di STAN atau di STIS atau di STIN dan lain-lain. Pokoknya Kartu Indonesia Pintar ini hanya ada dua, di PTN sama di PTS. Kemarin ada yang tanya apakah ada di Poltekkes, itu ternyata tidak ada. Udah aku searching, ternyata KIP kuliah itu tidak ada di Poltekkes Kemenkes sama di perguruan tinggi kedinasan. Oke, nah langsung aja untuk poin dari video ini, siapa aja sih kak yang bisa mendaftar KIP kuliah? Karena nggak sembarang orang yang bisa daftar ya, yang seperti aku bilang di awal video tadi. Jangan sampai kalian nggak memahami kriterianya, jadi kalian langsung daftar aja. Padahal kalian udah jelas-jelas kriterianya udah ada, jadi silahkan nonton video ini. Yang pertama, kriteria yang boleh mendaftar Kartu Indonesia Pintar yaitu kalian sebagai pemegang KIP atau PIP aktif di kelas 12 SMA, SMK, atau MA sederajat. Artinya kalau misalnya kalian mau mendaftar Kartu Indonesia Pintar, pastikan kalian udah kelas 12 SMA, SMK, atau MA dan sebagai pemegang Kartu Indonesia Pintar dan PIP. Yang kedua, kalian berasal dari keluarga penerima PKH atau BPNT atau dengan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS. Nah, jadi kalian pastikan dulu kalian adalah pemegang dari salah satu kartu yang aku sebutkan tadi. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu kalian berasal dari keluarga yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau yang kalian dengar sebagai singkatan DTKS. Jadi kalian pastikan kalian berasal dari keluarga yang namanya udah terdaftar di DTKS. Nah, muncul nih pertanyaan, gimana kak caranya untuk mengecek apakah kita terdaftar di DTKS atau tidak?
Nah, jadi silakan kalian cek videonya. Video aku sebelumnya itu udah aku jelasin gimana cara cek nama kalian apakah udah terdaftar di DTKS atau belum. Kalau misalnya udah terdaftar, berarti kalian udah bisa daftar KIP kuliah. Tapi kalau misalnya belum, silakan kalian daftar terlebih dahulu. Caranya juga udah aku posting kemarin di YouTube ya. Jadi silakan kalian nonton aja gimana cara untuk mendaftar DTKS. Kemudian kriteria yang keempat yaitu masuk dalam kelompok masyarakat miskin maksimal pada desil 3 pada data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE. Nah, jadi kalian maksimal itu masuk di desil 3. Jadi silakan kalian cek apakah kalian masuk atau belum. Kemudian kriteria yang kelima yaitu berasal dari panti asuhan atau panti sosial. Nah, jadi kalau misalnya kalian merasa atau memang masuk di panti sosial atau panti asuhan, itu kalian bisa banget untuk mendaftar Kartu Indonesia Pintar Kuliah di tahun 2024. Kemudian kriteria yang keenam yang bisa mendaftar KIP kuliah yaitu berasal dari keluarga dengan penghasilan kotor gabungan orang tua atau wali maksimal 4 juta atau maksimal 750.000 per anggota keluarga. Nah, jadi kalau misalnya nih di antara kalian ada 4 keluarga gitu, maksimalnya itu dalam satu orang itu pendapatannya 750.000. Jadi kalau misalnya kalian pendapatannya di bawah, berarti kalian udah bisa kategorikan mendaftar untuk beasiswa KIP kuliah. Tapi kalau misalnya di atasnya, itu masih bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan beasiswa. Nah, terus kemarin juga muncul pertanyaan, fasilitas apa aja Kak yang diterima kalau misalnya kita lulus beasiswa KIP kuliah. Nah, jadi di sini aku mendapatkan informasi fasilitas KIP kuliah. Nah, salah satu fasilitasnya yaitu kalian gratis biaya pendaftaran UTBK atau SNBT di tahun 2024 nanti bagi pelamar yang namanya udah terdaftar di DTKS. Nah, jadi kalau misalnya nama kalian udah terdaftar di DTKS, itu berarti pendaftaran untuk SNBT atau UTBK itu kalian gratis. Kemudian yang kedua, kalian juga mendapatkan bantuan biaya hidup dan bantuan biaya pendidikan selama masa studi. Yang pertama, 8 semester untuk S1 atau D4. Yang kedua, 6 semester untuk kalian yang D3. Yang ketiga, 4 semester untuk kalian yang D2. Dan 2 semester untuk kalian yang D1. Nah, jadi kalau misalnya kalian kuliahnya S1, berarti biaya pendidikan dan biaya hidup kalian itu ditanggung selama 8 semester. Begitupun untuk selanjutnya, kalau misalnya kalian pendidikannya D3, berarti kalian dibiayai selama 6 semester dan seterusnya. Nah, selanjutnya aku mau bahas tentang syarat-syarat untuk mendaftar KIP kuliah. Mungkin kalian udah nonton ya video aku sebelumnya, tapi aku mau sampein lagi di video ini karena masih banyak yang belum paham apa aja syarat untuk mendaftar KIP kuliah. Yang pertama yaitu lulusan sekolah menengah atas kejuruan MA sederajat tahun 2024, 2023, dan tahun 2022. Nah, jadi buat kalian yang mau daftar KIP kuliah, itu pastikan kalian dari lulusan 3 angkatan terakhir ya. Dari angkatan tahun 2022, 2023, dan tahun 2024. Kemudian syarat yang kedua yaitu lulus seleksi masuk entah itu SNBP, SNBT, atau mandiri perguruan tinggi penyelenggara KIP kuliah. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau daftar KIP kuliah, pastikan kalian udah daftar di salah satu jalur yang kalian daftarkan. Misalnya nih di SNBP atau SNBT atau mandiri. Kemudian yang ketiga, kalian memiliki potensi akademik yang bagus dan berasal dari keluarga yang miskin atau rentan miskin. Nah, jadi kalau misalnya kalian berada di keluarga yang kurang mencukupi atau sederhana, kalian juga bisa mendaftar KIP kuliah dengan syarat prestasi akademik kalian itu bagus. Yang keempat yaitu belum pernah ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah pada tahun sebelumnya. Artinya kalian belum pernah dapat KIP. Nah, jadi kalian udah bisa daftar KIP, tapi kalau misalnya kalian udah daftar KIP terus mau daftar lagi tuh nggak bisa ya, karena kalian udah terdaftar. Jadi pastikan kalian daftarnya yang belum sama sekali menerima beasiswa KIP kuliah. Oke guys, jadi itu dia syaratnya untuk kalian yang mau daftar KIP kuliah.
Terus kemarin juga ada pertanyaan, Kak, kapan sih jadwal pendaftaran KIP kuliah? Jadi pendaftarannya itu dibuka antara bulan Januari atau di bulan Februari tahun 2024. Maksimalnya itu di tanggal 27 Februari ya dilakukan, karena juga ada SNBP di tahun itu. Jadi maksimal banget tanggal 27 Februari. Yap, itu dia guys video kita pada malam hari ini. Gimana? Apakah kalian udah paham? Kalau misalnya masih ada pertanyaan, kalian boleh banget di WhatsApp aku 0882 4785 4631. Jangan lupa juga untuk subscribe ya guys, supaya aku lebih semangat untuk share informasi kepada kalian. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.